Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Medclaim, Ibu Fatmawati MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul evaporasi dan transpirasi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nida, kepadanya dipersilakan. Pengertian evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Tujuan evaporasi adalah memekatkan larutan yang memiliki kandungan zat yang sulit menguap. Transpirasi adalah penguapan melalui tanaman, di mana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Laju transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembapan, dan tersedianya air tanah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi evaporasi dan transpirasi. Faktor evaporasi adalah radiasi matahari, temperatur, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sementara faktor dari transpirasi adalah kelembapan tanah, suhu lingkungan, kelembapan udara, efek cahaya, kecepatan angin, dan tekanan atmosfer. C. Pengukuran evaporasi. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengukur besar evaporasi. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah alat untuk mengukur evaporasi dari permukaan basah yang dibakukan, atau yang disebut dengan standardized width surface. Adapun macam-macam atmosfer ada dua. Yang pertama atmosfer Fish dan atmosfer Livingstone. Yang kedua adalah panci evaporasi. Panci evaporasi dibuat untuk meniru stimulasi kondisi evaporasi permukaan air yang bebas. Panci evaporasi yang dapat dipasang di atas permukaan tanah, ditanam di bawah tanah, dan mengembang di air. Yang ketiga, mengukur radiasi matahari. Pada stasiun pencatatan meteorologi dilengkapi dengan radiometer untuk mengukur gelombang pendek radiasi yang masuk dari matahari atau angkasa dan radiasi neto yang dipantulkan. Radiasi yang dipantulkan merupakan penjumlahan dari radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang. Yang keempat yaitu mengukur kecepatan angin. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer, sedangkan arah angin dengan kipas yang disebut wind phase. Adapun rumus untuk mengukur kecepatan angin yaitu U_UO sama dengan Z_ZO, yaitu 0,15. Keterangannya, UO yaitu kecepatan angin pada ketinggian ZO, U yaitu kecepatan angin pada ketinggian Z yang lebih besar dari ZO, Z yaitu standar baru ketinggian alat, sama dengan 2M. Yang kelima, mengukur kelembapan udara. Untuk mengetahui kelembapan udara, umumnya digunakan alat hygrografi, di mana alat ini dapat mencatat besarnya kelembapan udara. Udara dapat menyerap air dalam bentuk uap air. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang diserap. Uap air menghasilkan tekanan yang besarnya 1 bar sama dengan 105 N atau M2. Kelembapan udara dirumuskan dengan
H sama dengan EA garis miring ES. Tekanan uap air pada suhu T dicari dengan rumus ES kurang EA sama dengan T kurang TW. Keterangannya, ES sama dengan tekanan uap jenuh, EA sama dengan tekanan uap air, TW sama dengan suhu pola basah, T sama dengan suhu pola kering, sama dengan konstanta pisiorometer sama dengan 0,66 dalam kurung E dalam milibar tutup kurung sama dengan 0,485 buka kurung E dalam mmHg. Pengukuran evapotranspirasi. Evapotranspirasi pada dasarnya adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan menuju ke atmosfer melalui dua proses yaitu evaporasi dan transpirasi. Pengukuran dan pendugaan evapotranspirasi dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang disebut desimeter. Pengukuran evapotranspirasi menggunakan desimeter dianggap merupakan metode paling andal. Beberapa ahli kemudian mengembangkan metode untuk menghitung evapotranspirasi berdasarkan perhitungan matematis menggunakan data meteorologi dan parameter terkait lainnya. Berikut adalah metode-metode pengukuran evapotranspirasi. 1. Metode Penman-Muontaitah. FAO merekomendasikan metode Penman-Muontaitah untuk menghitung evapotranspirasi. 2. Metode Blaney-Criddle. Metode ini cukup sederhana guna menghitung evapotranspirasi pada berbagai tanaman berdasarkan data suhu, jumlah jam siang hari, dan koefisien tanaman empiris umumnya digunakan pada daerah yang luas dengan iklim yang sedang. 3. Metode Thorn-Knott-White. Perhitungan evapotranspirasi dengan metode Thorn-Knott-White cukup sederhana, hanya menggunakan data suhu rata-rata bulanan. Metode ini digunakan di Amerika bagian tengah dan timur, di mana kondisi iklimnya yang relatif basah. Metode panci penguapan tergolong metode paling sederhana untuk diterapkan pada sebuah stasiun klimatologi karena hanya membutuhkan data penguapan dari panci penguapan. Menurut FAO, desimeter adalah metode yang menyediakan informasi lengkap tentang semua komponen neraka air. Desimeter dapat digunakan tidak hanya untuk mengukur evapotranspirasi, tetapi juga untuk memeriksa rumus empiris untuk menghitung ET. Pada dasarnya, evapotranspirasi yang dihasilkan menggunakan desimeter adalah evapotranspirasi potensial. Desimeter sendiri adalah sebuah wadah besar berisi tanah dengan tanaman atau tanpa tanaman yang tumbuh di atasnya. Di dalam desimeter dilengkapi saluran untuk masuk dan keluar untuk menghitung jumlah air masuk ataupun air yang hilang. Prosedur pelaksanaan pengamatan desimeter adalah sebagai berikut. 1. Pengamatan dilakukan setiap hari pukul 5 sore waktu setempat. 2. Curah hujan adalah akumulasi. Hujan mulai pukul 5 sore waktu setempat kemarin sampai dengan pukul 5 sore hari ini. 3. Air siraman adalah volume air yang dikonversi menjadi tinggi air yang disiramkan pada hari kemarin. Jika dalam 24 jam terjadi hujan, maka pada hari pengamatan tidak perlu lagi dilakukan penyiraman. 4. Air perkolasi adalah volume air yang dikonversi menjadi tinggi air yang berhasil disedot pompa pada saat pengamatan. 5. P diisi 0. 6. Semua nilai tersebut dimasukkan pada rumus di atas yang hasilnya menjadi nilai EP pada hari pengamatan tersebut. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah Medclaim, Ibu Novela MPD.
Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.